Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Ines Purwanto, Guru Agama Katolik di SMAK Santa Maria Malang, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091879. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka di kelas 10 SMAK Santa Maria Malang dengan materi yaitu kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh sosial media. Saya akan menggunakan metode deep learning dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Seluar biasa apa? Seluar biasa kalian sehat bisa berkumpul di sini. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama, ya. Kita akan masuk ke materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap sosial media, ya. Nanti apa dan seperti apa akan kita bahas bersama-sama, begitu. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, yang memimpin doa tugasnya siapa ini? Oke, Fidel, silakan maju ke depan, Fidel. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih, Fidel. Baik, terima kasih untuk doanya. Saya presensi dulu ya. Adelia, hadir. Alexander Han, Aston, Axel, Fanny, oke, Fidel, Enzo, Cia, Jaiden, Kesia, Justin, Ivana, Glory, Magnis, Gretchen, Michelle, Pada, Sean, Yeli, tidak hadir ya, Yukio. Mari kita bangkit berdiri dulu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Ada yang tahu lagunya ini? Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Ada yang tahu? Biasanya kakak-kakak sekolah minggu ini yang paham lagunya. Kalau tidak tahu, saya contohkan. Nanti kita nyanyi bersama, ya. Dan gerakannya juga bersama. Dikasih jarak mungkin, biar lebih enak untuk bergerak. Mungkin sebelah sini bisa diisi, agak mepet sini. Oke, ya. Judulnya adalah Saya Tahu, Sadar, Siap, dan Melakukan. Ya, saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Gini gerakannya. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Oke, gampang kan? Gampang? Oke, sekali lagi ya, tapi nanti speed-nya lebih ya, lebih cepat lagi. Oke, kita coba sekali lagi yang slow dulu ya.
Oke, 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Oke, lebih kenceng lagi ya. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Lebih kencang. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Oke. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita disegarkan ini tadi ya, berarti kita berada di kelas ini sudah sadar. Ya kan? Kita berkesadaran di sini. Sadar tuh ada di sini? Atau masih di dunia lain? Di dunia mimpi? Enggak ya, sudah sadar. Dan tahu kan ya, kita tahu. Kita tahu berada di sini, kita sadar berada di sini. Siap? Siap. Siap untuk apa? Siap untuk belajar dan melakukan seperti itu ya. Oke, karena tema kita adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap sosial media, maka kita harus siap, sadar, kemudian melakukannya seperti apa. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama seperti itu. Oke, mungkin masih ingat sebelum saya menuju ke slide berikutnya ini, masih ingatkah materi kita sebelumnya tentang apa? Nah, pinter, suara hati. Ya kan? Minggu lalu suara hatinya sudah terketuk kah? Suara hatinya sudah terpanggil bahwa ya aku seorang pelajar yang harus bersikap kritis dan bertanggung jawab. Sudah ya? Sudah terketuk suara hatinya atau ini sudah mulai tumpul suara hatinya? Enggak ya? Belum. Oke. Kapan kalau masih ingat ya, kalau masih ingat materi suara hati, kapan sih suara hati itu bekerja? Ada 3 hal. Masih ingat? Nah, sebelum bertindak, terus pada saat dan setelah. Semuanya ini suara hati ikut bekerja. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan seperti itu. Oke, baik. Kemudian setelah kita tahu suara hati bekerja pada sebelum, pada saat, dan sesudah, bagaimana sih caranya membina suara hati? Bersikap terbuka. Sering membaca kitab suci, pinter. Terus apa lagi? Mengikuti kegiatan rohani. Apalagi? Introspeksi atau meneliti batin. Luar biasa sekali ya Fidel ini. Nah, itulah. Ini sudah sadar sekali ya Fidel. Teman-teman yang lain ayo kita bersadar diri. Gak apa-apa, ini proses ya. Oke, baik. Dari suara hati yang seperti itu harus kita bina supaya
kelompok 4 yang selesai lebih dulu. Terima kasih. Oke, ya. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Kelompok 3. Oke, thank you. Terus, sudah? Oh, masih nomor terakhir. Oke, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 1. Belum. Oke. Oke, terima kasih semua kelompok sudah mengerjakan ya. Dan rata-rata jawabannya yang pertama tentang apa saja aplikasi yang sering dibuka, ya TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, Google, game online. Ya biasanya kalau game online itu bisa ya untuk sosial media juga. Tinggal bagaimana cara penggunaannya saja. Terus konten video apa yang sering dilihat? Sepak bola, turnamen game online, hiburan, gaya hidup, berita opini, mukbang. Materi pelajaran lah ini. Informasi lokasi buat nongkrong. Kreativitas, berita, vlog harian, kebanyakan video gaming, komedi, musik. Oke lah, tren berita. Kemudian berita yang sering dibaca, korupsi, kecelakaan, bencana alam, kriminal. Bencana alam juga, edukasi, pendidikan. Nah, ini yang melek tentang pendidikan. Olahraga juga, selebgram. Isu-isu sosial, konten viral, hiburan gaya hidup. Oke. Yang terakhir, penggunaan telepon genggam 3 sampai 4 jam biasa. 10 sampai 11 jam libur. Maksudnya apa ini? Oh, waktu hari biasa. Hari biasa, waktu hari libur. Oke. Terus 7 sampai 8 jam jika libur lebih banyak. 4 jam 37 menit. Ada menitnya ya. 4 jam 37 menit. Sama juga ini. Sampai 6 jam 57 menit. Kenapa enggak dibulatkan saja ya 7 jam gitu. Ya, oke. Ini ya hasil identifikasi masalah kalian terhadap orang-orang yang bermedia sosial. Oke, terima kasih ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengamati perilaku orang-orang itu tadi, kita perlu yang namanya landasan dari kitab suci. Ya, karena kalau kita tidak punya landasan, ya hidup kita akan tidak beraturan. Seperti itu bukan? Ya, oke. Landasan kitab suci saya ambil dari Matius 7, 15 sampai 19. Saya mohon bantuannya Michelle ya untuk membacakan kitab tersebut. Silakan Michelle untuk dibacakan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Oke, baik. Terima kasih, Michelle. Matius 7 ayat 15 sampai 19. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu itu?
Ya, bisa kita ibaratkan sebagai provokator. Ya, di zaman sekarang ya banyak sekali ya provokator. Provokator yang suka menyebar berita hoax. Jangan-jangan nabi-nabi palsu ini adalah kita sendiri. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kenapa seperti domba? Karena domba itu kan lembut, halus, bersih kayak gitu. Tapi ini alih-alih menyamar. Tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Nah, bersembunyi di dalam selimutnya domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari ara, dari rumput duri? Demikian setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik pula. Dan begitu seterusnya. Ya, harapannya apa yang sudah kita tabur yang baik itu tadi, ya, bisa kita panen yang baik juga. Misal konten-konten yang mengandung apa ya, nilai-nilai Kristiani. Ya, setiap hari mungkin kalian mengirimkan ayat kitab suci, bukannya sok suci. Ya, bukannya sok suci, tapi inilah kegunaan media sosial. Biasanya nih kalau kalian lagi galau, lagi terpuruk, apa yang kalian lakukan? Update status. Harapannya kalian bisa berdoa, ya, membaca kitab suci. Relate enggak kitab suci ini dengan masalah kita? Kalau iya, wow, berarti Tuhan itu sayang sama kita. Karena di kitab suci sudah ada penyelesaian dari masalah kita. Seperti itu. Jadi landasan ini menjadi penting untuk kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Begitu. Ya. Kemudian dari ayat kitab suci ini supaya lebih mendalami lagi, saya akan kembali bagikan LKPD yang kedua. Ya, LKPD kedua tentang investigasi berdasarkan kitab suci. Hanya ada 2 pertanyaan. Meskipun hanya ada 2, tetapi silakan direfleksikan sungguh. Ya, yang pertama dari bacaan Matius 7, 15-19 mempunyai arti apa sih bagi kelompok kalian? Meskipun singkat, tapi apa sih maknanya ini tadi? Kemudian menurut kelompok kalian, gambaran nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba dapat berarti apa dalam kehidupan kita saat ini atau dewasa ini, khususnya dalam konteks sosial. Ini langsung dijadikan satu jawaban saja, silahkan teman-teman bersharing dengan satu kelompok. Apa sih artinya bagi kelompok kalian bacaan ini tadi? Lalu yang kedua, gambaran nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Itu berarti apa dalam kehidupan kita dewasa ini? Enzo, apa Enzo? Oke, sudah disampaikan kantor. Singkat boleh, yang jelas itu mewakili semua kelompok kalian.
anu ya timbul malah nggak tak ketok. Tapi kok nyari HP ya? Ya, Bisa. Oke, baik kita lanjutkan dengan presentasi hasil karya kalian ya, poster edukasi. Ini Konsep. kita sambut kelompok 3 dengan hasil karyanya seperti apa bisa dipresentasikan. Kita simak bersama. Selamat pagi Bu Ines dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Aurelio Axel Christian Darmawan. Nama saya Vincentius Abigailian Audana. Saya Michelle Austin Cowan. Saya Venadestia Jo Magnis. Saya Nayara Gretchen Celestin. Jadi tema atau judul hari ini adalah jaga etika di ruang digital. Pergunakan bahasa yang sopan, hindari kata-kata yang multitafsir dan kata kasar. Selanjutnya itu bijaksana. Ini ya, setelah mendalami materi bersama, buatlah refleksi tentang T-nya hilang, tentang sikap diri kalian dalam menggunakan sosial media selama ini. Tulislah refleksimu dalam tulisan pendek di buku tulis. Kok hilang-hilang ya? Ya, tuliskan di buku agama kalian, nanti akan saya nilai. Benar-benar direfleksikan apa yang didapat. Karena refleksi ini tujuannya kan nantinya untuk kalian lakukan kembali di luar sana. Silahkan direfleksikan masing-masing. Apakah sosial media ini membantu kehidupanku? Apakah sosial media ini malah membuatku untuk menarik diri dari teman-teman? Dan seberapa menyenangkan menggunakan media sosial ini mungkin ya. Dan tetap ingat bahwa Yesus sendiri pun juga bisa membatasi kehidupannya, bersikap kritis, dan tanggung jawab juga pada zaman Yesus saat itu. Karena pada zaman Yesus juga banyak sekali godaan-godaannya. Kita yang berada di dunia modern dengan segala kemodernannya, apakah bisa untuk bertahan hidup seperti Yesus? Tetap pada jalannya. Oke, baik. Sudah selesai ya. Semoga refleksi yang kalian tuliskan sungguh-sungguh bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti dikumpulkan akan saya nilai, minggu depan akan saya kembalikan lagi ke kalian bukunya. Ya, nanti setelah doa kita akan mengumpulkan bukunya. Baik. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini? Oke. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Silakan yang bertugas, doanya pada ya. Silakan maju ke depan pada.
Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita mengakhiri Sebelum- pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberikan kami berkat sampai hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kita semua di masa depan. Dalam perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih pada, terima kasih semuanya. Jangan lupa dikumpulkan nanti ya setelah salam. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wes. Terima kasih, Bu. Satu.